Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia, NPM 1982100039, Prodi Agroteknologi kelas A1. Disinilah lokasi tempat pengambilan tanah topsoil saya, di mana saya melakukan praktikum pengaruh aplikasi pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman selada atau Lactucas sativa L skala rumah tangga. Sebelumnya saya sudah membersihkan tempat tanah yang akan saya ambil atau tanah topsoil. Ada benih selada, ada sampel nama, ada polybag, dan ada pupuk kandang, ada pupuk NPK mutiara, dan ada cangkul. Kemudian mengisi tempat persemaian dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Seperti yang dapat dilihat, saya menggunakan keranjang dalam pembenihan atau persemaian. Kemudian melakukan persemaian ke dalam tanah yang telah diisi ke dalam keranjang persemaian dengan cara menaburkan dari atas. Kemudian tutup dengan sedikit tanah. Kemudian selanjutnya kita tutup dengan menggunakan jerami padi. Setelah ditutup dengan menggunakan jerami padi, kita siram benih yang sudah kita semai. Selanjutnya melakukan pengisian tanah. Dalam praktikum kali ini yang berjudul pemupukan dan penanaman selada dalam polybag, dapat dilihat bibit selada yang telah tumbuh dan juga ada pupuk NPK mutiara. Langkah pertama dalam melakukan penanaman bibit selada dalam polybag, pertama kita membuat lubang tanam di dalam polybag yang telah kita isi dengan tanah. Polybag PO1 dan PO2, tanah yang digunakan untuk menanam selada tidak menggunakan campuran pupuk apapun. P12, tanah yang digunakan dalam menanam selada adalah tanah dengan campuran pupuk organik. 1 dan P22, tanah yang digunakan adalah dengan campuran pupuk urea, di mana pupuk urea sebanyak 1 sendok teh, di mana 2 sendok teh pupuk NPK. Kemudian kita tutup pupuk NPK dengan tanah. Selanjutnya adalah melakukan penanaman benih selada pada polybag. Di sini kita pilih bibit selada yang paling bagus pertumbuhannya. Dan perlu diketahui, dalam satu polybag hanya 1 bibit saja yang kita gunakan. Sekitar tanaman selada kita, ataupun membuat pembumbunan yang bertujuan agar tanaman selada kita tetap kokoh ketika diterpa angin. Hal tersebut pada praktikum kali ini yang dilakukan adalah proses pemanenan tanaman selada umur 5 minggu. Sebelum melakukan pemanenan, pertama kita harus menyiram tanaman selada agar pada pemanenan tidak terlalu sulit untuk dicabut. Beginilah keadaan tanaman selada saya selama berumur 5 minggu. Kemudian mulailah melakukan pemanenan. Ini pada polybag P01. Perlu diperhatikan dalam proses pencabutan ataupun pemanenan selada, hendaklah hati-hati dalam mencabut tanaman selada agar akarnya tidak terputus. Selanjutnya polybag P02.
Dapat dilihat akar dari tanaman selada adalah akar serabut. Selanjutnya, pada polybag P11 dapat dilihat tanaman selada pada polybag P11. Selanjutnya, pemanenan pada polybag P12. Kemudian dilanjutkan dengan polybag P21. Kemudian dilanjutkan dengan polybag P31. Setelah selesai melakukan pemanenan, kemudian kita mencuci akar dari tanaman selada. Kemudian dilanjutkan dengan proses penimbangan. Dapat dilihat berat keseluruhan dari tanaman selada saya sebesar 200 gram. Tinggi tanaman selada pada polybag P01 20 cm, pada P02 33 cm, pada P11 30 cm, pada P12 36 cm, pada P21 34 cm, pada P22 20 cm, pada P31 37 cm, pada P32 30 cm. Selanjutnya lebar daun P01 15 cm, P02 17 cm, P11 15 cm, pada P12 16 cm, pada P21 15 cm, pada P22 12 cm, pada P31 15 cm, dan pada P32 16 cm. Sekian praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.